Mengundang saudara-saudara sekalian untuk turut bersama saya masuk dalam perjalanan keseharian untuk pembentukan kerohanian kita, di mana kita akan praktek solitude, silence, stillness, and scripture reading. Dan satu hari per minggu kita dedicate untuk bersama Tuhan. Dengan itu kita membangun ritme hidup yang baru. Shalom semuanya, para peserta dari Bible Study bersama saya dan tim dari GGA. Kita masuk Bible Study untuk bisa hidup berhasil di dalam masa PPKM. Shalom, salam kenal Ibu Linda Hartati Budiman. Boleh kasih tahu dari kota mana? Senang sekali bisa bergabung dalam Bible Study kami. Juga Rode, Antonia, dan juga Pak Tekno. Sudah tiba di Sidoarjo ya. Puji Tuhan, senang bisa bergabung jadi tahu sudah tiba dengan selamat. Dan saya berdoa untuk semua kalian yang baru mengalami kehilangan, kedukaan ya, karena kepergian dari saudara. Turut merasakan kedukaan itu. Dan ini pelajaran yang tepat untuk bagaimana memproses kedukaan karena kehilangan. Oke. Thank you Pujian Karel, senang sekali Banyuwangi sudah siap belajar dan bukunya udah terima ya. So we will have to, nanti kita ketemu ya. Dan Ibu Cindy Wijaya dari Cisauk sudah siap juga untuk belajar catatan Alkitab. Nah, kita akan mengerti jalan-jalannya Tuhan yang tidak dapat diprediksi tapi dijamin pasti terjadi dan digenapi. You know? Marcella Christy. Salam kenal dari kota mana Marcella? Atau itu Yosi Arnold Tirayok dari Manado mungkin ya. Thank you juga untuk Sarah Marino Sarindate. Salam juga dari Jakarta bagi yang Anda semua di Manado. Terima kasih untuk bergabung. Livong Liva. Ibu Livong sudah belajar apa? Boleh bertanya ya kalau kurang ngerti. Karena ini perjalanan setelah lahir baru, setelah dibaptis Islam. Anda akan mengalami perjalanan seperti ini. Oke. Benu Lunu, selamat siang. Kayaknya Benu Lunu udah pernah hadir deh. Boleh kasih tahu lagi dong ya dari kota mana? Thank you so much untuk bergabung mau belajar Alkitab. Dan juga dari Ambon, Ibu Erni apa kabar? Bisa thank you so much bisa bergabung kembali. Labuan Bajo, apa kabar? Thank you Lin, sudah ready untuk belajar. Bagi-bagi lagi kesaksian ya, bagaimana Tuhan bekerja karena ngikutin firman yang dibagikan. Pengalaman ini juga pengalaman saya, dan saya kepingin dengar pengalaman Tuhan dengan kalian kayak apa, gitu loh. Oke? Bethesda, Shalom, apa kabar Ibu Bethesda dari Manado ya? Thank you Pak Suranto, setia belajar tapi juga perlu dipraktekin. Ini pelajaran yang saya bagikan nggak ada artinya kalau nggak dipraktekin. Dan Marcella Christy dari Manado, wow, thank you so much untuk semangat yang diberikan ke saya. Hadir, siap belajar firman, puji Tuhan. Dan Ibu Ratna Juliana Wati juga siap belajar dan siap untuk belajar ya. Thank you untuk Henny Kaila, Steny, Femi, Karuna. Shalom. Selamat bergabung kembali di Bible Study kami dari Timika, Papua. Thank you so much. Dan Ibu Carup Anik, thank you dari Switzerland bisa bergabung kembali. Kalau nggak bisa ngikutin, Anda bisa ikuti apa yang ditayangkan kalau nggak salah di YouTube di jam 5 hari Senin kali ya. Jadi Anda juga up to date. Ibu Feni, apa kabar? Hari ini sehat ya Bu Fen? Ibu Ana Monosobo, selamat siang. Thank you Inge, sudah sehat Inge? Mendingan ya. Saya berdoa dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara besar dengan Tuhan, kamu akan menghadapi mujizat yang tidak pernah dipikirkan. Sama seperti yang terjadi di Yosua, Tuhan gak pernah jawab doa satu orang yang dahsyat seperti itu. Tuhan juga bisa, bagi orang yang mau belajar, solitude, silence, datang di kaki Tuhan, dengan rendah hati, pasti bisa. Okay? And Eva Simatupang, yes, thank you so much untuk siap-siap semuanya masuk dalam Bible Study kita. Thank you Joyce dari negara Jepang, Nippon. And Josephine Esther, selamat siang, salam rindu dari BSD. Wow, salam. Terima kasih untuk bergabung ya dari BSD. Haryanto Wito Atmojo.
Terima kasih Pak Haryanto untuk bergabung kembali. Terima kasih, senang sekali. Linda Hartati Budiman dari Tangsel. Oh, oke, oke, oke. Terima kasih untuk sudah siap belajar. Leni Salim juga. Ibu Maureen Lasut. Thank you JJ Lai untuk bergabung. Pak Ian, siap Bible study-nya ya Pak Ian. Pak Ian, ini semua yang dibagikan akan menyembuhkan semua tekanan di jiwa kita. Itulah tujuan Yesus datang ke bumi, nyelamatin jiwa kita. Okay. Leslie Yovanka dari Cipayung, Jakarta Timur. Wow, thank you so much untuk bergabung. Ibu Cing Hana, thank you. Telma Tupang dari Jakarta, salam kenal ya Ibu Telma. Thank you untuk mau bergabung di Bible Study kami. And Ibu Betty Fonitules, thank you Ibu Betty. Thank you untuk bergabung kembali. Dan Rose Swak dari Kota Mobagu. Wow. Saya pernah khotbah di Kota Mobagu dan saya suka sekali kopinya. Thank you so much. And Sylvie Karwan. Apa kabar Ibu Sylvie? Bagaimana kondisinya di Manado? Sehat-sehat ya? Ibu Triani dari Sorong, terima kasih sekali sudah siap belajar juga. Fani Wahani dari Manado juga, terima kasih untuk bergabung. And thank you untuk Melanie Winarti. Terima kasih. Pak Jayadi sudah siap belajar ya? Thank you. Kita akan lihat tangan Tuhan bekerja ya Pak Jayadi. Dharma Yuang dari Purwokerto. Selamat weekend, selamat hari Sabtu. Terima kasih untuk bisa bergabung di Bible Study ini. Ayi Heri dari Madiun. Selamat bergabung. Wah, saya welcome Madiun ini. Saya juga ada teman-teman di Madiun. Erikson Toga Torop, apa kabar? Udah lama sekali. Baru bergabung lagi nih Erikson. Apa kabar? Senang bisa bergabung lagi. And we welcome you Jenny Rimber Indi dari Meksiko. Thank you for joining us today. And Uti, dan juga Ibu Ratna Patma Jaya. Thank you. Sudah siap juga mau Bible study. Memberikan semangat. Uti, catat ya. Ipung Rasal dari Madiun. Wah, hari ini ajak teman-teman Madiun semuanya ya. Senang sekali saya dikunjungi sama Jawa Tengah, Jawa Timur. Thank you so much. Kita akan mulai pembelajaran hari ini dan kita akan berdoa dulu ya. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Kami persiapkan diri kami, memberikan space agar Engkau bisa bebas bekerja di dalam setiap jiwa kami dan hati kami siang hari ini selama Bible Study berlangsung. Tanpa pertolongan-Mu Roh Kudus kami tidak mampu. Terima kasih untuk apa yang Kau sedang kerjakan, akan kerjakan, dan telah kerjakan. Kami berikan segala hormat, pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu dalam nama Yesus. Amin. Oke, saya mau review karena ada teman-teman baru juga yang baru bergabung dari Malang, dari Madiun. Terima kasih sekali, Unique Vera. Dan kita akan review supaya Anda bisa catch up. Ya. Saya belajar dari kehidupan Yosua bahwa selama PPKM, masa perhentian khusus ya di musim pandemi ini, kita belajar tidak saja yang namanya sabat atau mini sabat, yaitu solitude, silence, and stillness. Tapi di kitab Mazmur dan Habakuk, ini kitab-kitab yang tidak ditulis dengan kognitif, tapi ditulis dengan perasaan. Sehingga bentuknya itu kayak sajak. Kitab Mazmur itu bentuknya kayak sajak, bukan seperti Taurat gitu ya. Anda bisa belajar ini bagaimana Anda belajar mengenai orientasi dengan Tuhan. Itu kitab Mazmur terdiri dari 3 bagian. Orientasi, disorientasi, and reorientasi. Di mana Anda memulai yang baru dengan Tuhan. Dan selalu kalau Anda lihat kehidupannya Daud di kitab Mazmur 23 dari Mazmur itu kitab ratapan loh ya. Jadi emosi semua keluar tuh, menjulak gitu. Okay? Tapi ke Tuhan, supaya nggak selalu kebocoran ke orang lain. Okay? Nah, saya belajar dari kitab Yosua, ini satu kali aja saya lihat mereka itu silence and solitude. Nah, dari setelah mereka melakukan silent solitude, saya baru paham. Semua janji Allah kepada nenek moyangnya Yosua yang keluar dari Mesir, dari perbudakan, sistem perbudakannya si Firaun,
Mereka itu kan gagal semua untuk bergaul dengan Tuhan, bahkan nggak mau kenal Tuhan. Tapi di antara mereka itu ada Yosua sama Kaleb. Yosua selalu berada di kaki Gunung Horeb, nggak mau keluar dari hadirat Allah, sementara Musa mesti turun membagikan 10 perintah Allah. Tapi dia tetap stay di hadirat Allah. Itu penyebab dia dipilih, bukan Kaleb. Kaleb tuh eksekusioner, tapi nggak memusatkan pada waktu pribadi dengan Tuhan. Kalau Yosua 100%, baca semua Keluaran ya, kitab Keluaran. Jadi saya mencapai konklusi bahwa before the promises of God is ours, sebelum janji Tuhan mau berikan tanah perjanjian penuh susu dan madu, mau janjikan kelepasan dari musuh apapun, walaupun ada salah apa nggak salah, dosa apa nggak dosa, kalau Anda mengalami tantangan, mengalami konsekuensinya, sebelum janji Allah itu digenapi, Anda mesti berbalik ke Tuhan dulu. Nah, solitude silence itu udah 100% daripada kita teriak-teriak ngomong bertobat. Sebetulnya silence and solitude and stillness itu adalah turn to God. Turn to God, tapi sering dalam keseharian Anda. Nah, untuk Anda melihat Tuhan bekerja supaya janji-janji Dia yang tidak pernah berubah, selalu setia, ya, karena Allah bukan pendusta dan Dia bukan manusia yang bisa berdosa, tapi Dia Allah. Selalu ada peperangan yang masing-masing Anda harus hadapi secara pribadi. Jadi seluruh 7 bangsa yang lebih kuat daripada Israel itu dikalahkan semua Tuhan mereka. Jadi mereka tuh gemeter, ketakutan setengah mati karena Yosua masuk. Udah denger kota Ai dihancurin, Yeriko dihancurin, rajanya takut kabur semua. Sekarang masuk lagi ke daerah 7 negara yang lebih kuat itu, semuanya hening. Ternyata batu-batu mereka ini pada ketakutan. Nah, taunya dari mana? Waktu para pengintai itu, terutama 2 pengintai yang bertemu Rahab, itu ngomong, dan Rahab jelasin, kita tuh pada ketakutan semua. Karena apa yang kau lakukan, 5 raja kamu kalahkan. Ya, Sihon, Og, Basan, itu aduh mengerikan banget, itu negara yang nggak mungkin bisa dikalahkan. Kok bisa sama kalian? Kemudian tembok Yeriko runtuh, kota Ai gara-gara dosanya akan tetap juga runtuh, karena si Yosua tuh selalu mendengar apa kata Tuhan. Nah, ini perlu praktek. Udah dikalahkan oleh Tuhan, Tuhannya mereka yang lebih kuat, 7 banding 1 negara, hebat nggak tuh saudara-saudara? Nah, si Yosua sama 12 suku Israel ini mesti kan bagi-bagi tanah. Dan mereka mesti perangi setiap tanah sesuai dengan lot yang undian yang mereka dapat. Jadi nggak main terima free. Ya, gue dapat hadiah. Kayaknya orang Kristen sekarang maunya kayak gitu. Enggak. Ada battles yang masing-masing mesti hadapi. Even though sekalipun God has defeated and paralyzed our enemy. Walaupun Tuhan udah kalahkan dan lumpuhkan musuhnya kita. Jadi di Yosua 11 ayat 23, di sini saya senang sekali loh. Ini di Yosua 11, pimpinan Yosua menyerahkan pindah tangan 7 negara yang penuh susu dan madu itu diserahkan, diambil sama orang Israel seluruhnya. Yuk baca yuk. Demikianlah Yosua merebut seluruh negeri itu sesuai dengan segala yang difirmankan Tuhan kepada Musa. Dan Yosua pun memberikan negeri itu kepada orang Israel menjadi milik pusaka mereka, menurut pembagian suku mereka. Lalu amanlah negeri itu dan berhenti berperang. Nah, saya lihat ini, Anda yang belum ngerti yang bagaimana Yosua, sebetulnya zaman Yosua itu mereka nggak melakukan sabat. Oke? Ini masa yang paling stres ini, karena nggak main-main. Ini face to face, ngeri. Ini bangsa kan suku raksasa semua. Kita lihat di slide ini, di mana cara berperangnya Yosua itu mengalahkan konspirasi 5 raja Amori. Itu si Yosua saya sebut sebagai pemimpin bangsa Israel yang tunggal pernah ada hidup di sejarah Israel, adalah penyetop matahari terbenam. Matahari gak boleh terbenam sama dia. Dan dia ngomong sama Tuhan. Oke, Joshua, saya sebutkan dia namanya Joshua the Sun Stopper. Ini Anda mau tahu, semuanya rakyat tuh diem loh. Dan nonton bulan sama matahari berhenti, nggak boleh terbenam. Sampai mereka mengalahkan peperangan di Gibeon. Yosua 10, ayat 12 sampai 14. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Dan ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah,
di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Kata-kata berikutnya luar biasa. Maka berhentilah matahari dan bulan tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Dan ini semua ditulis dalam kitab Orang Jujur. Matahari tidak bergerak di tengah langit, lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Bayangin kalendernya tambahan 1 hari loh. Belum pernah, ayat 14 saya kagum perkataan ini, belum pernah ada seperti itu. Baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Bukankah luar biasa? Nah, saya bagikan waktu kemarin, pentingnya Sabat itu nggak main-main ya. Di slide dari Walter Brueggemann, ini orang luar biasa ngajarnya. Saya dapat nama ini dari ini ya, Day by Day. Saya nggak pinter nyari buku sendiri, karena ada bibliografinya di setiap buku Day by Day atau bukunya Peter Scazzero, selalu ada bibliografinya. Buku mana diambilnya. Dia berkata seperti ini di The Power of Sabbath. Kuasa dari berhenti di tempat sunyi untuk berada bersama Tuhan, seperti Maria duduk di kakinya Tuhan Yesus. Ini kehidupan biasa Paulus. Dia tahu nggak sahabatnya berapa lama? 14 tahun. Sebelum itu dia nggak bisa pelayanan jadi rasul. Yesus aja tunggu 30 tahun. Dan kemudian dia mini sabat tiap hari. Sabbath in the first instance is not about worship. It is about work stoppage. It is about withdrawal from the anxiety system of Pharaoh. The refusal to let one's life be defined by production and consumption and the endless pursuit of private well-being. Jadi dikatakan oleh Walter Brueggemann seperti ini, Sabat pertama-tama itu bukan mengenai menyembah Allah. Nah, tapi berhenti kerja. Sebetulnya berhenti kerja yang berupa transaksi uang. Ini mengenai kita mengundurkan diri dari sistem yang bikin kita semua ansietas. Apa sih sistem yang bikin ansietas? Ya, itu sistem yang mendefinisikan kita itu orang sukses kalau kita itu menghasilkan, orangnya produktif, selalu menghasilkan sesuatu, nggak males katanya. Dan orangnya juga konsumtif, dan sama sekali tidak pernah berhenti-henti, capek terus untuk demi mendapat kelegaan hidup. Mau hidupnya sehat, nyaman, tapi kerja kerasnya banting tulangnya gila-gilaan. Nah, Tuhan bilang itu stop semua. 1 hari aja dalam seminggu. Ya. Nanti kalau Anda baca berikutnya di tahun Yobel atau setiap 7 kali 7 tahun itu, Anda nanti akan belajar yang namanya tahun Yobel itu juga sabat besar, tahun ke-50. Utangnya dibebasin. Nanti ya saya sambung ke sana ya. Kalau udah sampai ke sana itu sampai social sabat. Hubungan pun disembuhkan. Tanah diberhentikan kerja supaya dapat nutrisi. Nah, orang yang nggak sabat modelnya kayak gini nih. Kalau Anda lihat ritme hidup saya ya, yang diperbudak pekerjaan, bahkan ini terjadi waktu sudah hamba Tuhan. Dan kerjanya semua semata-mata demi Tuhan. Aku akan mati demi Tuhan. Aku akan mengabdi, korbankan semua, tabungan segala apa demi Tuhan. Nah, tanpa saya sadar, saya ambil dari bukunya Peter Scazzero. Anda lihat ada neraca itu, being with God-nya cuma 1 strip. Doing for God-nya, wah bertubi-tubi. Man. Bagaimana mau kerja buat Tuhan, tapi gak kenal Tuhan, dan gak konsultasi sama Tuhan, gak pernah jalan sama Tuhan, waktu doanya ya pas kalau sebelum tidur dan sebelum makan. Atau sebelum khotbah. Atau kalau sakit. Terus kalau udah sembuh lagi, lagi tancap lagi, keliling dunia, sampai gak tahu lagi waktu sama keluarganya aja, anaknya mungkin gak kenal papanya loh. Kayak di Amerika ada ini udah dilematik ya. Kalau di Amerika kalau udah sebut topik namanya PK sons, PK children, preachers, ya preachers kids, K-nya tuh kids, preachers kids ya udah itu negatif semua. Mayoritas anak-anak pendeta pada nggak mau jadi pendeta karena apa yang di bapaknya khotbahin hari Minggu dan mereka harus hadir dengerin, bapaknya nggak hidupin selama seminggu di rumah, perlakuannya nggak kayak di khotbahin. So anak paling gampang. Nggak bisa ditipu sama sekali. Nah, saya mau tunjukkan pada Anda, apa sih sistem daripada Firaun itu apaan? Nah, kita mau lihat di Keluaran pasal 5 ya. Jadi kalau Anda nggak biasa mini sabat besar 24 jam per hari dalam seminggu agak berat. Nah, kalau Anda separuh-separuh ya agak berat.
But ini gaya hidupnya Tuhan. Nanti saya mulainya di Keluaran 5 dulu, tapi sebetulnya kata sahabat pertama keluar itu bukan kitab Keluaran. Nggak ada urusan sama 10 perintah Allah. Tapi adanya di Kejadian 2 ayat 1, 2, 3. Purely ini karakter kehidupan, ritme hidupnya Allah sendiri. Dan tentu kalau kita manusia pertama diciptakan serupa gambar rupa Allah, ya mestinya serupa Allah ritme hidupnya. Tapi ternyata manusia lebih diperbudak sama kerjaan, diperbudak sama peraihan. Kita baca ya, akibat itu keluarlah hukum waktu mereka keluar dari Mesir, karena di Mesir nggak ada yang namanya rest, non-stop produksi bata. Itu baru perusahaan makmur katanya. Itu sukses tuh pemilik perusahaannya. Anda kerja di tempat kayak gitu nggak? So, masuk mereka keluar dari perbudakannya Firaun, yang tidak percaya istirahat atau cuti. Mereka masuklah ke padang gurun setelah mengalami 10 mujizat kolosal. Bayangin laut, samudra, laut hitam berteberlah. Kemudian mereka mulai hidup tanpa kerja, dapat makan hari per hari di padang gurun. Udah nggak ada kerjaan sama sekali mereka. Kerjaan mereka apa? Datang ke Tuhan, kenalan Tuhan. Nggak mau suruh kerjaan itu. Maunya kerja bakti. So kita lihat di Keluaran 5 ayat 14-19, hidup dalam sistem Firaun. Nggak mungkin pernah ada restfulness bagi siapapun. Firaun juga nggak rest kok. Nah, di ayat 16, saya lompat ya, langsung ke ayat 16. Oh sorry, ayat 14. Lalu pengerah-pengerah Firaun memukul mandur-mandur Israel yang mereka angkat sambil bertanya, "Mengapa ya kamu pada hari ini tidak menyelesaikan jumlah batu bata yang harus kamu buat seperti kemarin?" Sesudah itu pergilah para mandur Israel kepada Firaun dan mengadukan halnya kepadanya. "Mengapa Tuanku berlaku seperti itu terhadap hamba-hambamu ini?" Jadi mandur Israel kan digebukin supaya mereka marahin orang budaknya. Ya budaknya satu bangsa padahal. Cuman karena mereka dapat posisi otoritas kali ya, jadi mandur, jadi bisa jawab balik gitu loh. "Kenapa kamu pukulin saya?" Jerami tidak diberikan lagi kepada hamba-hambamu itu. Tetapi walaupun begitu, kami diperintahkan, buatlah batu bata. Dan dalam pada itu hamba-hambamu ini dipukuli. Padahal rakyat Tuhanku yang salah, kita sih nggak salah. Ayat 17. Tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkan kami pergi mempersembahkan korban kepada Tuhan." Alias dia ngomongnya gini, "Alah alasan mau doa-doa, dasar males." Gitu maksudnya. Anda pasti kalau kerja di perusahaan yang tidak menghormati imanmu, Anda mau doa nggak dikasih izin. Ayat 17, tetapi ia berkata, "Pemalas kamu, pemalas kamu. Itulah sebabnya kamu berkata, izinkan kami pergi mempersembahkan korban pada Tuhan. Jadi sekarang, pergi bekerja sana. Jerami tidak akan diberikan lagi kepadamu. Tapi jumlah batu bata yang sama, harus kamu serahkan." Sama ya, sama bos-bos kita saat ini ya. Maka mengertilah para mandur Israel bahwa mereka ada dalam keadaan susah. Baru sadar setelah 430 tahun. Karena dikatakan kepada mereka, kamu tidak boleh mengurangi jumlah batu bata pada tiap-tiap harinya. Semakin minta permisi mau doa malah nggak dikasih, malah ditambahin kerjaannya. Akhirnya umat Ibrani dilepaskan dari sistem kecemasan dan penindasan dari Firaun dan tiba di padang gurun ya. Saya perpendek ini. Nah, di sana bangsa Israel diberikan roti per hari. Itu turun dari surga tuh. Rotinya malaikat. Di sana bangsa Israel diberikan roti yang tidak diizinkan untuk disimpan. Pokoknya makan sehari kelar, nggak boleh simpan-simpan. 5 hari setiap hari roti harian diberikan Allah di padang gurun, tapi hari ke-6 mereka memungut 2 kali supply. Karena Allah sediakan untuk hari yang ke-7 namanya hari Sabat. Jadi waktu mereka, kenapa kok mereka nggak kerja bikin bata atau nanam sayur segala macam ya? Nomor 1, lahannya kan pasir, mau nanam apa? Air aja nggak ada, sampai ketemu oasis kan, tapi kan mustahil lah, ya kan? Jadi lahannya udah nggak mungkin mereka bercocok tanam, nggak mungkin bikin bata lah, pakai pasir tanpa ada jerami kan, nggak ada perkebunan gandum di sana. Jadi mereka dimasukkan ke situasi, ke tempat yang memang mereka tidak punya pilihan kecuali kerja buat Tuhan. Lah kerja buat Tuhan itu nyari Tuhan, duduk di kaki Tuhan, dengar hatinya, kenal hatinya,
Nah, itu adalah orang yang betul-betul memberikan telinga dan hatinya untuk bisa kenal siapa sih Tuhan yang melepaskan mereka dari perbudakan. Nah, lihat di sini. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya. 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaah memberitahukannya kepada Musa. Lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh. Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar deh. Apa yang perlu kamu masak deh. Dan segala kelebihannya biarkanlah itu ditempatkan di sana sampai pagi. Dan mereka membiarkannya di tempatnya sampai keesokan harinya seperti yang diperintahkan Musa. Lalu tidaklah berbau busuk dan tidak ada ulat di dalamnya karena sesuai peraturan Tuhan. Karena mereka nyiapin stok buat hari ke-7. Nah, roti kehidupan tidak berada di bawah tuntutan pemerintahan Firaun. Roti kehidupan berada di bawah pemerintahan Allah pencipta yang menopang hidup umatnya. So, sekarang kita lihat, ada mandat nggak dari Allah untuk jeda di hari Sabat bagi komunitasnya? Kita lihat di Keluaran 16 ayat 25 ayat 30. Sabat ini penting supaya, karena kalau kerja bakti ya, orang-orang itu 100% emosinya stres. Emosi itu bikin jadi orang jadi nggak sehat. Sehat itu bukan hanya fisiknya aja berotot, termasuk emosinya. Oke? Dengan cara seperti Sabat ini, kita bisa menjenguk bahwa jiwamu tuh nggak sehat. Tapi kalau nggak mau diem di kaki Tuhan, nggak bisa dikasih tahu. Nggak sadar terus. Oke? So, lihat di ayat 25. Selanjutnya kata Musa, makanlah itu pada hari ini, sebab hari ini hari Sabat untuk Tuhan. Pada hari ini tidaklah kamu mendapatnya di padang. Jadi nggak berdosa nih, makannya ada stok bagi mereka. Karena ada hari Sabat. 6 hari lamanya kamu memungutnya. Tetapi pada hari ke-7 ada Sabat. Maka roti itu tidak ada pada hari itu. Karena sudah disediakan di hari ke-6. Ayat 27. Tetapi ketika pada hari ke-7 ada dari bangsa itu yang keluar memungutnya, tidaklah mereka mendapatnya. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi ya kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Nah, ternyata ada orang yang tetap keluar sih, mau coba-coba nyari, padahal udah disediain stoknya. Waktu itu Allah murka. Kapan ya mereka tuh bisa dengar suaraku dan mentaati aku ya? Kok mereka nolak aku terus sih? Ayat 29. Perhatikanlah, Tuhan tuh telah memberikan Sabat itu kepadamu. Itulah sebabnya pada hari ke-6, Ia memberikan kepadamu roti untuk 2 hari. Tinggallah kamu di tempatmu masing-masing. Seorang pun tidak boleh berkeluar dari tempatnya pada hari ke-7 itu. Nggak boleh keluar malahan. Lalu beristirahatlah bangsa itu pada hari ke-7. Jadi mereka tuh boleh tiduran, boleh main-main di rumah sama anaknya, boleh makan makanan yang sudah di stok sejak hari ke-6. Nggak masalah sama sekali. Lalu beristirahatlah bangsa itu, di mana pemerintahan Allah hadir. Di sini saya pelajari di mana pemerintahan Allah itu hadir, di situ pemerintahan Firaun berhenti. Dan di sana tersedia peristirahatan Yahweh. Misalnya saya nggak boleh ngomong ya, karena nggak ada huruf vokalnya. Melawan kerja keras dan kecemasan sistem Firaun. Jadi kalau kita mundur ke ayat 29, ayat 28 dari Keluaran 16. Sebab itu Tuhan berfirman kepada Musa, berapa lama lagi kamu menolak mengikuti segala perintahku dan hukumku? Kalau Tuhan tuh sampai marah begitu, itu disebabkan karena Tuhan itu dengan keras menentang perintah dari sistem daripada Firaun. Karena di mana pemerintah Allah itu hadir, di situ pemerintah Firaun berhenti. Dan di sana terdapat restfulness yang namanya istirahat untuk melawan kerja keras dan kecemasan dari sistem Firaun. Nah, obat jadi melawan ansietas adalah Sabat.
Jadi kalau Anda walaupun ke dokter ahli kesembuhan kesehatan jiwa, kalau Anda nggak pernah sabat, makanya kan banyak dikasih obat penenang kalau ke dokter ya, kalau ke psikiater, supaya maksudnya istirahat jiwanya. Karena sudah terlalu lama jiwanya itu tegang, depresif, ansietas, jadi perlu ditenangkan. Maka beberapa perlu dirawat. Kalau tidak mau datang ke Tuhan, udah nggak terkontrol, nggak bisa datang ke Tuhan, terpaksa mesti dapat bantuan dari dokter. Nggak mau, karena pendeta nggak diberi Tuhan total bisa otomatis melakukan segala penyakit itu sembuh. Dan apakah Yesus waktu menjadi manusia, apakah dia 100% menyembuhkan semua orang sakit? Banyak loh yang nggak sembuh. Jadi obat melawan ansietas itu sebetulnya sabat. Jadi sebelum kita tarafnya tinggi sekali stresnya, mendingan sabatnya betul-betul rileks. Sabat jangan baca buku, jangan belajar. Sabat tuh nikmati hubungan dengan Tuhan, dan nikmati hubungan dengan keluargamu. Yang paling indah tuh hubungan sama orang tuamu dan sibling-sibling kalian. Karena kalau keluarga sudah pada menikah semua dan tinggalnya jauh-jauh, agak susah ya ketemu. Saat inilah Anda bisa catch up sama keluargamu. Dan di budaya Yudaisme, itu mereka duduk makan di meja makan. Makanya ditutup dengan sabat delight. Satu hal Anda bisa makan sama teman-teman, satu hal Anda makan sama keluargamu. Yang diminta sama Allah Israel itu keluarga, darah daging. Dan makan bersama. Kalau orang Israel ya, dia makan makanan yang menggambarkan bagaimana orang Israel keluar dari Mesir. Penderitaan mereka. Jadi alternatif kehidupan gaya rat race of anxiety, gaya hidup yang demanding, chattering, pervasive presence of advertising, professional sport, yang menghabiskan waktu perhentian. Ya ini ngomongnya kayak gini nih. Kalau waktu saya kuliah di Amerika, kalau Anda berteman sama orang Amerika ya, itu hari Minggu itu di bulan-bulan tertentu, itu semua TV akan menjadi tempat yang paling hot di rumah-rumah. Dengan popcorn, karena tim basketball atau tim rugby, American football, itu lagi bertanding. Itu ibadah bisa kacau di gereja. Dan juga banyak hamba Tuhan yang suka nonton. Nah, bagaimana mengalahkan sistem harus nonton, harus kan ada pada taruhan segala macam. Hidup yang seperti ini terus nih ya, kerja keras, banting tulang ke kantor, dapat gaji, ngutang kiri kanan untuk beri cicilan segala macam. Habis itu ketemu teman di bar atau chatting, kemudian nonton iklan-iklan, kemudian professional sport udah gak main-main deh. Mereka jual tiketnya mahal. Terus kapan sebetulnya jiwamu, emosimu tuh diam sama Tuhan tuh kapan? Nah, itu yang bikin orang bisa tiba-tiba sakit. Nah lihat di Ibrani 4 ayat 1 sampai 11. Saya senang sekali. Ayat 1 sampai 4 ya udah senang bacanya. Tapi dulu saya nggak ngerti. Sampai saya melakukan day by day, saya baru dapat gambarannya. Maksudnya apa sih firman Tuhan ini? Ayat 1, ini ditulis sama jemaat yang mengalami aniaya ya. Dan hampir mau meninggalkan keluar dari iman mereka kepada Tuhan. Berat aniayanya. Sebab itu, baiklah kita waspada, supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan. Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya, masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan. Sama seperti kepada mereka. Tetapi, firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka. Karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Seperti yang ia katakan. Saya tulis hurufnya gede ya, tempat perhentian. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku. Ini Allah lagi ngomong ya. Mereka tak akan masuk ke tempat perhentian. Ini yang nenek moyang di padang gurun 40 tahun. Sekalipun pekerjaan Tuhan udah selesai loh, sejak dunia dijadikan. Bayangin, rencana Yesus mati di kayu salib udah kelar sebelumnya. Tidak, itu hanya jalanin planning sesuai waktu Tuhan.
Tapi solusi semua manusia bisa kembali ke restorasi seperti Adam terakhir, seperti serupa Yesus, itu Adam terakhir yang dibangkitkan. Itu udah kelar sebelum Yesus lahir di bumi. Hebat ya? Sebab tentang hari ketujuh pernah dikatakan kok dalam suatu nas, dan Allah berhenti pada hari ketujuh dari segala pekerjaannya. Dan di dalam nas itu kita baca, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku. Jadi Allah punya tempat perhentian di mana dia berhenti. Dia kepingin kita semua gabung sama dia. Dan menikmati ciptaan dia. Kan dia habis selesai menciptakan. Maksudnya dia mau ajak jalan-jalan si Adam. Yuk lihat yuk. Bahkan dia sendiri ngelihat. Bagus ya pekerjaannya. Bagus loh penciptaannya. Aduh bagus. Udah cocok deh. Kalau aku sekarang menciptakan manajernya untuk mengelola semua ini. Karena manajernya baru dibikin hari ke-6. Itu Adam pertama. Tujuannya dia bikin sahabat supaya dia bisa hari ke-7 jalan-jalan sama Adam. Menikmati semua hasil ciptaan dia. Tapi si Adam sibuk kerja atas godaan si iblis. Sehingga hari itu mestinya dia jalan-jalan sama Tuhan, dia makan buah terlarang. Yang mestinya dia nggak boleh masuk. Makanya Allah tuh marah sekali kalau kita nggak melakukan sahabat. Kenapa? Kita kembali ke sistem Firaun. Itu yang bikin dia marah. Nanti kita sakit jiwa. Efeknya ke badan dong. Ya, makanya Anda kalau dengar orang didiagnosa sama dokter, dia nggak ada nafsu hidup lagi. Dia nggak males makan. Selalu hubungannya ke jiwa. Kalau jiwanya nggak sehat, badan pasti nggak sehat. Itu udah pasti. So ayat 6. Jadi, tadi ayat 6 ya. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan, tidak masuk loh, karena ketidaktaatan mereka. Jadi ini penting sekali loh. Anda kalau nggak biasa, makanya siapa satu penulis ya, Thomas Merton kalau nggak salah. Kalau kamu di bumi sekarang nggak betah untuk berada bersama Tuhan, Anda pasti kalau mau mati mau ke surga. Nanti di surga selama-lamanya sama Tuhan loh. Di bumi aja nggak betah sama dia. Dan pergumulan berat. Negosiasinya berat banget. Sebab itu ayat 7. Ia menetapkan pula suatu hari, yaitu hari ini. 4 hari ini Anda dengar khotbah ini. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud, seperti dikatakan di atas, pada hari ini. Ini Daud loh yang ngomong loh, dikutip loh. Jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini ada di Ibrani 3 juga, diulang-ulang. Anda kalau baca Ibrani 3:7, wow, ini berulang-ulang. Jadi yang membuat orang tidak bisa sahabat itu apa? Kekerasan hati kita sendiri. Kekerasan hati kita sendiri. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain dong. Emangnya si Yosua udah final? Ya udah hari perhentiannya begitu? Enggak. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Jadi kita diundang ke sahabat. Hari perhentian itu selalu hari ke-7. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, Anda punya hari sahabatnya Anda, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, memang mesti berhenti. Kalau pendeta ya berhenti. Khotbah kecuali mendadak ada yang meninggal. Kayak Yesus kan, dia mendoakan orang yang bungkuk berapa puluh tahun dan sembuh di bait Allah. Hari Sabat loh dia lakukan. Dia melakukan apa yang Bapaknya suruh. Untuk melakukan pekerjaan yang sifatnya empati, berbelas kasihan, compassionate. Sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Maksudnya kalau di hari Sabatmu dia meninggal, masa biarin aja. Aku nggak boleh menyentuh mayat karena hari Sabat. Ya enggak dong ya, enggak begitu. Yesus itu Tuhan dari Sabat. So belajar dari Yesus. Justru kalau kita tenang dengan Sabat, jiwa kita mulai sehat. Jadi ada empati, ada belas kasihan, itu malah keluar. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu. Supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu. Jadi dosa tidak masuk perhentian sama nggak dengan dosa berzina? Sama nggak dengan dosa membunuh orang? Sama. Allah kan murka sekali. Bahkan membunuh mereka hidup-hidup loh. Di padang gurun. Saya balikin aja supaya saya juga selamat nyawa saya. Untuk saya kembali ke menyelidiki ritmenya Tuhan.
Karena Tuhan jaga badannya juga begini. Kita kan diciptakan serupa gambar rupa Allah, yang mestinya hormati begini. Lihat ini. Kalau pekerjaan pelayanan saya dulu tidak pernah keluar dari kehidupan bersama penyertaan Allah, itu artinya bersama penyertaan Allah itu artinya berhenti bersama Allah. Setiap saat dan setiap harinya. Nah, gambar saya akan kayak gitu tuh. Lihat ya, di neraca yang sama dengan tadi. Being with God-nya, bersama Tuhannya, ya, semaunya sendiri. Pagi hari, sebelum tidur gak singkat-singkat, udah ngantuk. Oke? Nah, terus rajin gak keruan tuh, kerja buat Tuhan. Sangat produktif, sangat efektif. Jadi kalau kantor gajinya gede nih, naik nih. Tapi bukan dari Tuhan, dari kekuatan sendiri. Dari idealisme sendiri. Nanti juga badannya sakit. Tanda-tandanya kalau pakai kekuatan sendiri, pakai your false self, itu pasti sakit lah. Gak mungkin enggak. Nah, kita kasih roh mengajarkan, mestinya apapun yang kita kerjakan buat Tuhan, itu mesti atas kehendak Tuhan. Nah, untuk tahu kehendak Tuhan apa, waktu bersama Tuhannya mesti lebih banyak daripada bekerja buat Tuhan. Jadi kita mesti kembali kepada jalan yang dihidupi Yesus. Sebelum dia muncul di Sungai Yordan, 30 tahun dia anonimus. Dia nggak terkenal, nggak ada yang tahu dia siapa. Orang maminya aja bingung kok dia siapa. Bukankah mereka pergi Paskah di Yerusalem? Orang tua angkatnya pulang kembali ke Bethlehem, dia hilang kan 3 hari. Sampai Maria mesti balik lagi dan ketemu di Bait Allah. Lagi tanya jawab sama para imam. Dan dia ditegur. Tapi jawabannya apa? Tidak ada hubungannya dengan hubungan dia pribadi sama mama angkatnya. Tidakkah kau tahu, ibu, kerjaanku menyelesaikan pekerjaan bapak? Itu Maria masuk ke hatinya. Wow, apa itu? Dia belum kenal. Baby yang dia kandung yang sudah usia 12 tahun, dia belum kenal siapa dia. Baru kenal nanti, 18 tahun kemudian, di Sungai Yordan. Di mana Allah Bapa sendiri langsung ngomong, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. So Yesus hidupnya mini sabat tiap hari. Dan hari Sabat kan dirayakan. Anda baca 4 Injil cukup kok. He is the Lord of Sabbath. Katanya kita mau jadi pengikut Kristus. Nah, jadi kalau kita hidup bersama Tuhan, dalam perhentian Allah, sesering mungkin tiap hari, ya cuma 1-2 menit, 1 menit gitu, tapi selalu ingat Tuhan. Pasti apa yang kita perbuat bukan sesuai agenda pribadi kita. Agendanya Bapa. Makanya Yesus mau dibikin tenar sama si Petrus. Makanya Petrus anti dia kalau kayak salib. Bikin tenar oleh Petrus karena gila mujizatnya. Wow. Petrus juga ngambil ikan, mulutnya ada koin emas. Bisa bayar pajak. Wow, ini manusia apa? So dia mau jadi promotor, menjadi agennya Yesus. Begitu dia dikasih tahu di Matius 16, bagaimana dia akan mati. Wow. Petrus langsung berkata, tidak akan terjadi. Jauhkan itu, sampai di Getsemani aja masih ditolak rencana Allah itu. Saya perkenalkan pada Anda dari Lukas 10 ayat 42. Bagaimana satu orang mendapat afirmasi dari Yesus. Kalau di Sungai Yordan, Yesus dapat afirmasi dari Allah Bapa, siapa dia. Jadi Anda nggak perlu melakukan apa-apa kan, belah Laut Merah, belah Kali Ciliwung, belah Laut Banyuwangi, untuk bisa diafirmasi sebagai hamba Allah yang diberikan, yang dikenan Tuhan kan, nggak perlu. Yesus kan nggak pernah lakukan mujizat apa-apa. Tuh. Nah, nanti mujizatnya umur 30 tahun pertama kan di Kana. Dia ubah air jadi anggur. Nanti. Coba ini. Dia anggap berkenan oleh Allah, firm 100%. Dan nanti di gunung dipermulakan lagi. Dia konfirmasi lagi. Kenapa? Karena dia mentaati mendengar Tuhan. Dia nggak mendengar orang itu lagi menanti dia bisa melakukan mujizat. Enggak. Agenda dia nggak diatur sama undangan-undangan untuk melakukan KKR, kesembuhan. Nggak ada. 100% bapaknya. Yuk kita ke kampung lain yuk. Untuk mengabarkan kabar baik. Karena untuk itu aku diutus. Lukas 4 ayat 42. 44 ngomong. Yuk kita lihat di Lukas 10. Sekarang Allah Bapa mengafirmasi Yesus. Nah sekarang Yesus afirmasi siapa? Orang yang kayak dia. Ayat 42. Yesus di rumahnya Marta dan Maria. Marta yang buka pintu buat dia sama 12 rasulnya.
Tapi Marta gak ada waktu sama Yesus waktu di rumahnya. Sibuk banyak hal, kata Yesus. Maria, saudaranya, beda. Nah, ini yang dapat afirmasi Yesus seperti Allah Bapa kasih afirmasi di Sungai Yordan ke Yesus. Tetapi hanya satu saja yang perlu, Marta. Cuman satu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi si Maria mendapat afirmasi dari Yesus. Yang dia lakukan ini 100% yang dibutuhkan. Bukan yang sibuk-sibuk bikin tenar diri. Nah, lihat di Yeremia 6 ayat 16. Renungan pagi saya. Sudah siap Alkitabnya ya? Yeremia 6 ayat 16 ini nanti Anda mau nggak mau pasti baca seluruh pasal deh. Ini terjadi pada waktu orang Israel, kalau Yeremia udah muncul, itu persiapan mau ke Babel. Nggak ada pilihan lain. Okay? Jadi kalau Anda baca perikop Yeremia 6, malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Yeremia 6 ayat 16, Tuhan ngomong gini. Ini Tuhan yang ngomong. Jadi kalau Anda membaca tulisan beginilah firman Tuhan, Anda mesti pause, jeda. Anda mesti diam. Oke? Beginilah firman Tuhan. Ambillah tempatmu di jalan-jalan dan lihatlah. Tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Di manakah jalan yang baik? Tempuhlah itu. Dengan demikian jiwamu mendapat ketenangan. Tetapi mereka berkata, kami tidak mau menempuhnya. Saya baca dari ini ya. Amplified Bible. Amplified Bible untuk Yeremia pasal 6 ayat 16. Bagus sekali. Ini ayat sebetulnya ngajak kembali ke Tuhan sebetulnya. Jadi pertobatan tuh nggak perlu diteriak-teriakin, tuh nggak perlu. Halus Tuhan ngomongnya. Thus saith the Lord. Stand by the roads and look. Stand by kan ada posisi menunggu kan ya. Stand by passenger. And as for the eternal path. Coba minta jalan-jalan yang kekal. Kalau bahasa Indonesianya, tanyakanlah jalan-jalan yang dahulu kala. Where the good old way is. Di mana jalan yang bagus. Jalan yang lama dari zaman dahulu. Tapi masih bagus. Then walk in it. Kemudian jalanlah di situ. And you will find rest for your soul. Dan kau akan menemukan istirahat di jiwamu. Rest for your soul. Jadi kalau sampai semua firman ini bolak-balik, saya baca di Yesaya 30:15, Yesaya 30:18, Yesaya 26 ayat 3, orang yang pikirnya teguh pada Yesus, dia percaya sama Tuhan, dia surrender to God. Bolak-balik tiap kali ada pemberontakan orang Israel, sampai dibuang ke Babel. Resepnya cuma disuruh rest. Tapi rest yang dari Tuhan, bukan Anda bikin sendiri. Caranya gimana? Think of the good old ways. Coba pikirkan jalan yang bagus yang dari sejak dahulu udah ada. Yang kekal. Coba jalan ke situ. You will find rest for your soul. Kalau menemukan rest berarti restnya dari Tuhan dong. Bukan dari upaya kita. Nanang-nanangkan diri pakai lagu, pakai makanan, jalan-jalan, lihat pemandangan. Enggak, ini dari Tuhan. But they said, we will not walk in it. Oh ngomel tuh, ngamuk malah. Jadi dilawan ini. Okay. Kalau saya baca dari the message is really good. God's message yet again. Go stand at the crossroad and look around. Coba berdiri di persimpangan-persimpangan jalan. Coba lihat sekelilingnya. Ask for direction to the old road. Minta pengarahan dari jalan-jalan kuno. The tried and true road. Jalan-jalan tua tuh jalan kayak apa sih? Yang udah teruji. Yang udah bener. Sejak dulu udah benar. Ya, saya kalau ngomong sama mami saya, dari dulu udah begini, udah kamu jangan campur deh. Kamu ikutin mami aja. Ini udah teruji soalnya. Resepnya juga udah teruji. Jadi saya mesti nyerah. Daripada ntar ribut di meja makan. The tried and true road. And take it. Bagus kan? Anda
Jangan coba-coba hanya ngikut apa yang Ibu Indri ajarkan. Tapi Anda mesti uji nih, yang diajarin solitude silence apa? Is this the old tried way? Makanya Anda, ini Bible study, Anda mesti buka Alkitab. Kalau saya banyak gadget, karena versi Alkitabnya beda-beda. To affirm. Discover the right route for your soul. Temui rute yang tepat untuk jiwamu. Jadi semua dosa, semua problem itu problemnya dari kejiwaan kita dong. Karena yang perlu istirahat jiwanya dulu, baru tahu kamu bisa buat keputusan yang sehat. Your soul must be healthy, restful, supaya bisa bikin keputusan yang benar. Mestinya kalau mereka dengerin ini nggak enggan, mereka bisa nggak perlu loh dibuang ke Babel. Nggak perlu. Tapi mereka pilih. Ngotot pakai jalannya kekuatan sendiri. Nggak mau tanya Tuhan. Nggak mau konsultasi sama Tuhan. But they said, nothing doing. We aren't going that way. I even provided watchmen for them to warn them. Saya sediakan pengintai-pengintai bagi mereka untuk memperingati mereka. To set off the alarm, untuk pasang alarm. But the people said, it's a false alarm. It doesn't concern us. And so I'm calling the nation as witness. Waduh, ini perang langsung sama Tuhan. Jadi kalau kita tuh nggak melakukan sabat, kita perang sama Tuhan. Efeknya jiwa kita nggak sehat. Saya udah pernah bagikan ini di tahun 2020 loh. Tulisan dari buku Scott Peck, The Road Less Traveled. Dia seorang psikolog, fisiater, tapi jadi gembala. Bagus ya, kalau udah ngerti kejiwaan plus firman, iman, luar biasa. Dia ngomong kayak gini, life is difficult. Ini John Maxwell juga kutip nih. This is a great truth. Hidup itu memang susah. Dan ini adalah kebenaran. One of the greatest truth. Ini adalah kebenaran paling besar. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Ini benar-benar kebenaran. Kebenaran yang paling luar biasa. Kalau bisa ngelihat ini sebagai kebenaran, Anda akan transcend. Anda akan berpindah hidupnya dari kesulitan ke tempat yang baru. Makanya belajar kitab Mazmur. Once we truly know that life is difficult, begitu tahu hidup itu susah, berat. Once we truly understand and accept it, begitu kita ngerti dan menerima, then life is no longer difficult. Jadi kita bisa berhenti loh, keluar dari hidup susah. Asal menangkap kebenaran ini. Because once it is accepted, kalau sekali ini diterima, the fact that life is difficult no longer matters. Fakta bahwa hidup itu memang susah, nggak ada masalah. Alias, Anda bisa menghadapi kesulitan hidup. Nah, ini sedang dijajaki nih. Kalau Anda melakukan day by day, Anda akan mengalami ini. Jadi lakukan day by day, doing your day by day. Nah, ternyata Anda dihadapi dengan kesulitan-kesulitan terus dalam hidup Anda. Nah, nanti di situ Anda bisa lihat berapa persen actually you are resting. And berapa persen belum resting sama sekali. Oke? Nah, lihat di sini. Kemudian dia berkata seperti ini. Without discipline, we can solve nothing. Without discipline, we cannot solve nothing. Jadi kalau mau kasih segala macam keterangan-keterangan, mesti begini, dikhotbahin kayak apa. Tapi kalau dirinya nggak pernah disiplin, ya nggak ada problem yang bisa diselesaikan. Sama sekali. Kuncinya itu disiplin. Disiplin setiap hari. And with only some discipline, we can solve only some problem. Kalau disiplinnya cuma beberapa aja, ya beberapa problem terselesaikan. Tapi kalau total disiplin, we can solve all problem. Kita bisa selesaikan semua problem. Dan ini namanya, makanya saya bagikan pada kalian, bahwa kehidupan dengan solitude, silence, stillness is a spiritual journey. Adalah perjalanan. Luar biasa ya. Nah, kalau perjalanan itu butuh waktu. A person who has the ability to delay gratification, kepingin cepat kelar, kepingin cepat selesai dari problem ini, has the key to psychological maturity, punya kunci
untuk kedewasaan psikologis. Whereas impulsiveness di mana keburu-buruan is a mental habit. Itu adalah kebiasaan mental that in denying opportunity to experience pain, untuk menyangkali kesempatan untuk mengalami sakit, itu menciptakan neurosis, penyakit gangguan di saraf. Alias kalau kita menghadapi sakit, hadapilah dan bawa ke Tuhan dengan cara resting in the soul, dapat dari Tuhan. Oke? Tidak dengan cara ngomong sama orang aja, tapi juga datang ke hadapan Tuhan. Nanti Anda melihat tangan Tuhan bekerja di dalam Anda. Nanti yang senang ya Anda sendiri, karena Anda nikmati perubahan itu. Right? Most large problem we have are the result of not facing up to earlier, smaller problem. Kebanyakan problem-problem yang sudah gede, yang kita miliki adalah hasil dari problem kecil nggak pernah mau diberesin. Nggak mau pernah dihadapi dan untuk diselesaikan. Of failing to be dedicated to the truth. Nah, kalau problem kecil aja nggak berani dihadapin, dikelarin dari awal, Anda akan gagal deh untuk bisa hidup berdedikasi dalam kebenaran. Now, the great mistake, kesalahan paling besar yang orang banyak bikin, dia bisa percaya semua problem itu akan kelar sendiri kok. Bisa nggak semua problem akan kelar sendiri? Saya mesti ngelawatin, saya mesti hadapi. Mazmur 23 kan jelas bahwa saya perlu menghadapi problem tantangan berat dan kemudian saya lewati bersama Tuhan. Makanya saya suka lagu yang bikin saya diinsafkan adalah bersamamu Bapa, ku lewati semua. Yang dilewati itu sakit semua, mengerikan semuanya. Nah, kalau kita mau disiplin, berjalan bersama Tuhan, yang bersama Tuhan yang perlu didisiplinkan. Kalau problemnya kan ada di muka kita. Dan kalau tidak mau dihadapi bersama Tuhan, sesuai Mazmur 23, ya udah, nanti kecil-kecil numpuk, tinggal bludak aja. Nah, dan problem nggak bisa pergi sendiri, mesti dihadapi setiap hari. Sebagai penutup ya, dari Ulangan 8 ayat 3. Ini semua firman saya lihat bahwa, oh my God, kok dulu nggak lihat ya? Puluhan tahun terabaikan. Kenapa? Karena buru-buru. Karena nggak pernah kasih datang ke Tuhan untuk dapat istirahat di jiwa. Hanya Tuhan yang bisa kasih kesembuhan jiwa. Nggak ada obat bisa, hanya Tuhan. Oke, saya mau tutup dengan Ulangan 8 ayat 3, nanti disambung hari Kamis ya. Jadi ia merendahkan hatimu dan membiarkan engkau lapar. Nomor 1, SS itu bikin kita rendah hati. Dan memberi engkau makan mana yang tidak kamu kenal. Dan juga yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Kenapa kok Tuhan kasih mana dikit-dikit? Setiap hari lagi. Dan gak boleh disimpan lagi. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti aja. Tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Kalau saya disuruh mendengar suara ucapan Tuhan tiap hari, berarti saya disuruh berhenti datang ke Tuhan tiap hari nggak? Buku ini menolong kalian. Latihan 2 kali sehari. Datang ke Tuhan untuk mendapat segala yang diucapkan Tuhan. Alami, nikmati Tuhan dan nikmati dirimu. Manusia lamanya mulai diruntuhkan sama Tuhan, dikupas sama Tuhan satu persatu. Nanti manusia barunya mulai timbul. Dan Anda akan mengalami ciptaan baru dalam Kristus kayak apa. Amin. Kita doa ya. Thank you Lord untuk firman-Mu. Nggak ada satu ayat yang bisa menyangkali bahwa solitude, silence, and stillness is the way of God. Itu jalan-jalan Tuhan yang dari kuno zaman dulu. Aku berterima kasih Tuhan untuk pengajaran-Mu. Aku juga sambil belajar terus ditemani Engkau. Sampai harinya Tuhan,
kita diketemukan serupa gambar Tuhan. Thank you untuk kesabaran dan proses yang kau pimpin kami. Seperti Daud di Mazmur 23. Di dalam nama Yesus kami berikan hormat, pujian, kemuliaan hanya bagimu. Amin. Oke semuanya. Saya belajar pengalaman-pengalaman ini dari apa yang saya praktekkan. Ada firmannya semua. Ini bukan idenya Ibu Indri. Ini Tuhan yang bawa saya ke sini. So, saya bersyukur Anda masih mau belajar. Saya bersyukur Anda mau praktek. Dan kalau Anda praktek, Anda ketemu Tuhan. Terutama di tempat paling sakit. Karena di tempat itu kita udah gak bisa ngapa-ngapain. Kecuali berserah. Oke? So, sampai ketemu lagi di hari Kamis jam 5 sore. Beri kesaksian, tulis di inbox dari Facebook ini. Tidak saja Anda memberkati orang lain, tapi juga Anda melihat perjalanan kehidupan Anda pribadi. Amin. God bless you. Tuhan berkati sampai ketemu lagi hari Kamis.